Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Vicky sebagai dosen pengampu mata kuliah Tata Kelola Manajemen Risiko. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang pengendalian dan penanganan risiko. Adapun kelompok 4 itu sendiri, yaitu yang pertama ada Sri Fata Dewan Daruma Asin dengan MPM Mahir 009, Arten Setiawan dengan MPM Mahir 011, Renji Nathanael dengan MPM Mahir 014, Subhan Akiki dengan MPM Mahir 019, Muhammad Irfin Fani Alasib dengan MPM Mahir 121, Afghani Prata Darmananta MPM Mahir 299, dan Muhammad Samnafis dengan MPM Mahir 312. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terkait pengendalian penanganan risiko. Nah, apa sih pengendalian penanganan risiko ini? Pengendalian penanganan risiko ini adalah sebuah upaya ataupun yang dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk menurunkan sebuah tingkat risiko agar berada dalam batas yang dapat diterima oleh perusahaan tersebut. Nah, pengendalian ini dapat membantu sebuah organisasi ataupun perusahaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko, mengurangi dampaknya, ataupun bahkan mengurangi keduanya. Sehingga tujuan organisasi ataupun perusahaan tetap dapat dicapai dan sesuai rencana yang sesuai di awal. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dan tujuan pengendalian. Nah, pengendalian ini merupakan tindakan ataupun mekanisme yang dapat digunakan sebuah organisasi atau perusahaan untuk menjaga agar aktivitas organisasi tetap berjalan sesuai tujuan. Nah, dalam manajemen risiko, pengendalian berfungsi untuk mengelola risiko bukan menghilangkannya sepenuhnya, sehingga risiko berada pada tingkat yang masih bisa ditoleransi. Nah, untuk tujuan pengendalian, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, yaitu mengurangi kemungkinan risiko. Yang kedua, mengurangi dampak risiko. Dan ketiga, mendukung efisiensi dan kepatuhan. Dan yang terakhir, yaitu menjaga pencapaian tujuan organisasi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kembali terkait jenis-jenis pengendalian. Nah, pengendalian risiko ini dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Ketiganya saling melengkapi agar organisasi dapat mencegah, menemukan, dan memperbaiki masalah yang muncul akibat risiko. Nah, jenis yang pertama yaitu ada preventif, yang mana mencegah risiko sebelum terjadi. Contohnya, pemisahan tugas ataupun otorisasi sebelum transaksi dijalankan. Yang kedua ada detektif, yaitu mendeteksi penyimpangan saat atau setelah terjadi. Contohnya yaitu seperti rekonsiliasi, audit, ataupun laporan pengecualian dari sistem. Yang terakhir ada korektif, yang dimana memperbaiki dampak dan memulihkan kondisi. Nah, untuk contohnya sendiri yaitu prosedur perbaikan kesalahan dan analisis penyebab agar tidak terulang. Baik, untuk poin selanjutnya itu desain pengendalian yang efektif. Jadi, desain pengendalian yang efektif itu proses yang lebih kompleks daripada membuat aturan baru. Pengendalian yang dirancang dengan buruk atau terlalu mahal itu bisa jadi tidak efektif atau bahkan itu menyebabkan risiko yang terbaru. Untuk desain pengendalian yang efektif itu harus dipertimbangkan dengan beberapa prinsip kunci untuk memastikan bahwa desain ini tuh mencapai tujuannya tanpa menimbulkan beban yang tidak semestinya pada suatu organisasi. Jadi, 4 prinsip utama pengendalian efektif. Yang pertama relevansi, yaitu pengendalian harus sesuai dengan risiko yang ada. Yang kedua, analisis biaya manfaat, yaitu biaya pengendalian tidak boleh lebih besar dari manfaatnya. Seperti biaya itu ada software, tenaga kerja, dan waktu. Untuk manfaatnya itu untuk mengurangi kerugian, meningkatkan keberhasilan tujuan. Yang ketiga itu otomatis dengan manual. Otomatis dengan manual itu jika pengendalian efektif ini bisa dipilih dari antara sistem atau manusia, atau bisa jadi kombinasi atau keduanya. Itu lebih baik. Yang terakhir itu ada kesederhanaan atau kepraktisan, yaitu pengendalian yang harus dirancang agar mudah dipahami dan diintegrasi ke dalam alur kerja normal sebanyak mungkin.
Selanjutnya itu ada strategi penanganan risiko. Strategi penanganan risiko itu merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon potensi ancaman untuk meminimalkan dampak negatif atau memanfaatkan peluang bagi organisasi. Untuk 4 strategi utama dari strategi penanganan risiko itu, yang pertama itu ada menghindari risiko atau avoidance, yang kedua itu mengurangi risiko atau mitigasi, yang ketiga itu mentransfer risiko atau transfer, yang keempat adalah menerima risiko atau acceptance. Jadi untuk poin selanjutnya itu menghindari risiko. Jadi tadi sebelumnya itu sudah dijelaskan di 4 strategi utama penanganan risiko. Untuk menghindari risiko itu tidak melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko, yang artinya itu risiko itu dihilangkan sepenuhnya karena aktivitasnya itu tidak dilakukan sama sekali. Untuk ciri-ciri dari strategi ini tuh, pertama, risiko itu hilang total. Nah, keputusannya itu biasanya tegas dan langsung dan dilakukan sebelum risiko itu terjadi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait mitigasi risiko atau risk mitigation dan juga transfer risiko dan asuransi. Dimana mitigasi risiko ini bertujuan mengurangi kemungkinan dan dampak risiko, bukan menghilangkan sepenuhnya. Jadi ini nanti dilakukan melalui pengendalian internal, yaitu preventif, detektif, dan korektif. Fokus pada penyebab risiko, misalnya pelatihan keselamatan kerja, pengujian kualitas produk, dan juga diversifikasi pemasok. Lalu fokus pada dampak risiko, misalnya rencana tanggap darurat, lalu ada manajemen krisis, kemudian adanya penyediaan suku cadang, di mana ini nanti memerlukan analisis biaya manfaat agar efisien dan sesuai risk appetite. Lalu mitigasi ini bersifat proaktif sehingga organisasi aktif mengelola terkait risiko. Kemudian selanjutnya yaitu terkait transfer risiko dan asuransi, di mana transfer risiko adalah memindahkan dampak finansial risiko ke pihak lain. Jadi ini tidak mengurangi risiko, hanya memindahkan tanggung jawabnya. Kemudian bentuk utamanya yaitu biasanya asuransi, dapat berupa bayar premi, yaitu perusahaan asuransi menanggung kerugian besar dan juga cocok untuk risiko jarang terjadi tapi berdampak besar. Atau dapat dengan mekanisme lain, yaitu dengan kontrak dan perjanjian, klausul tanggung jawab, lalu dengan hedging atau lindung nilai dengan instrumen keuangan, atau ada juga dengan outsourcing, alih daya pihak ahli. Jadi tidak semua risiko bisa ditransfer sepenuhnya, misalnya terkait reputasi. Biasanya risiko penanganan ini dikombinasi dengan strategi mitigasi. Selanjutnya adalah penerimaan risiko, di mana ini adalah keputusan sadar untuk menerima risiko tanpa tindakan khusus. Hal ini dipilih jika biaya penanganan lebih besar dari dampak risiko, kemudian risiko kecil atau probabilitas dan dampak rendah. Hal ini bisa terjadi jika risiko tidak dapat dihindari atau ditransfer. Lalu untuk penerimaan risiko ini dibedakan menjadi dua, yaitu aktif dan pasif, di mana aktif merupakan keputusan berdasarkan analisis, lalu yang pasif karena kurangnya kesadaran atau tidak disarankan. Lalu penerimaan risiko ini tetap memerlukan monitoring risiko dan juga dana cadangan, dan juga ini dianggap sebagai bagian dari biaya bisnis atau cost of doing business. Oke, di sini ada risk acceptance. Risk acceptance merupakan keputusan organisasi untuk menerima suatu risiko tanpa melakukan tindakan tambahan, dikarenakan risiko tersebut masih berada dalam batas toleransi. Konsep risk acceptance yaitu risiko bisa diterima jika dampaknya kecil dan tidak mengganggu tujuan. Yang kedua, biaya pengendalian lebih besar dari potensi kerugian. Dan yang ketiga, dari risiko tetap perlu dipantau. Adapun kriteria penerimaan risiko
yang bisa diterima risikonya, yaitu satu, masih dalam batas toleransi, yang kedua, dampak tidak signifikan, yang ketiga, tidak melanggar regulasi, dan yang keempat, organisasi mampu menanggung risikonya. Selanjutnya ada implementasi risk acceptance. Penerimaan risiko tetap memerlukan pengelolaan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Implementasi risk acceptance. Yang pertama, ada risiko tetap dicatat dalam sistem manajemen risiko sebagai dokumentasi. Yang kedua, dilakukan pemantauan secara berkala untuk melihat perubahan kondisi. Yang ketiga, ada disiapkan langkah antisipasi jika risiko meningkat. Dan yang keempat, dilakukan evaluasi ulang sesuai perkembangan situasi. Risk acceptance berarti menerima risiko secara sadar dengan pertimbangan yang matang, bukan mengabaikannya. Pada arsitek dan strategi risiko dalam organisasi merujuk pada struktur organisasi, peran, tanggung jawab, dan juga jalur pelaporan yang terkait dengan manajemen risiko. Ini mencakup menetapkan komite risiko di tingkat dewan, penunjukan seorang chief risk officer atau fungsi manajemen risiko terpusat, dan pendefinisian peran pemilik risiko atau risk owner di unit bisnis. Strategi risiko di sisi lain adalah pendekatan tingkat tinggi yang diadopsi oleh organisasi untuk mengelola risiko guna mencapai tujuannya. Strategi ini harus secara implisit terkait dengan visi, misi, dan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya ada kerangka kerja tata kelola risiko. Kerangka kerja tata kelola risiko yaitu sistem yang mengatur peran, tanggung jawab, dan pengawasan dalam manajemen risiko organisasi di tingkat tertinggi. Dewan direksi bertanggung jawab mengawasi risiko dan menetapkan risk appetite. Tugas ini dibantu oleh komite risiko yang melakukan peninjauan lebih mendalam. Manajemen eksekutif bertugas merancang dan menjalankan sistem manajemen risiko serta menanamkan budaya sadar risiko. Sementara itu, manajemen lini atau unit bisnis menjadi pemilik risiko yang mengelola risiko sehari-hari. Terakhir, ada audit internal memberikan evaluasi independen atas efektivitas sistem tersebut. Selanjutnya ada integritas strategi risiko dengan visi misi, yang dimana strategi risiko harus selaras dengan visi misi dan nilai perusahaan agar efektif dan nilai tambah. Risk appetite harus mendukung tujuan strategi. Misalnya, perusahaan inovatif perlu toleransi risiko lebih tinggi dibanding perusahaan yang fokus stabilitas. Strategi risiko juga membantu organisasi menghadapi ancaman dan peluang yang berkaitan dengan nilai. Selain itu, strategi risiko harus mencerminkan nilai perusahaan seperti integritas dan membatasi risiko terhadap pelanggaran etika. Dengan integritas, manajemen risiko tidak hanya melindungi tetapi juga mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oke, pada sebab ini dibahas bahwa strategi risiko ini tidak bersifat statis, melainkan harus terus dipantau, ditinjau secara berkala. Hal ini karena lingkungan bisnis selalu berubah, begitu juga dengan strategi perusahaan yang muncul risiko baru. Tujuan utama dari proses monitoring ini adalah memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko ini berjalan dengan efektif. Kita menilai apakah risk appetite dan prioritas itu risiko masih relevan. Selain itu, organisasi juga perlu mengukur kinerja pengelolaan risiko, salah satunya dengan menggunakan Key Risk Indicators atau KRI yang berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Proses ini biasanya menjadi tanggung jawab Dewan Direksi dan Komite Risiko yang melakukan evaluasi secara berkala. Jadi intinya manajemen risiko harus bersifat dinamis dan adaptif agar tetap efektif dalam menghadapi perubahan. Oke, selanjutnya pada sebab ini pelaporan dan komunikasi risiko berperan sebagai sistem yang memastikan informasi risiko sampai kepada pihak yang tepat. Tujuan utama pelaporan risiko adalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, memfasilitasi pengawasan oleh manajemen dan dewan, serta meningkatkan akuntabilitas dan kesadaran risiko di seluruh organisasi. Laporan risiko yang baik harus diringkas, relevan, dan fokus pada informasi yang dapat ditindaklanjuti. Selain itu, komunikasi risiko juga dilakukan secara internal, baik dari atas ke bawah. Dari sisi lain, dari bawah ke atas maupun antar departemen. Di sisi lain, komunikasi eksternal ditujukan kepada investor dan regulator untuk menjaga transparansi. Jadi, tanpa pelaporan dan komunikasi yang efektif, proses manajemen risiko tidak
akan berjalan optimal. Oke, di sini saya akan menjelaskan komunikasi resiko kepada pihak internal. Nah, yaitu merupakan proses penyampaian informasi terkait resiko pada pihak-pihak di dalam organisasi seperti manajemen, karyawan, dan unit kerja terkait. Nah, tujuannya itu agar semua pihak memahami risiko yang dihadapi, perannya masing-masing, serta langkah yang harus dilakukan untuk mengelola risiko tersebut. Komunikasi ini harus jelas, tepat waktu, dan relevan sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang efektif serta meningkatkan kesadaran risiko atau risk awareness di seluruh organisasi. Dengan komunikasi internal yang baik, koordinasi antar bagian menjadi lebih optimal dan potensi kesalahan dalam penanganan risiko dapat diminimalkan. Lalu selanjutnya, pelaporan risiko kepada pihak eksternal, yaitu adalah penyampaian informasi risiko terhadap pihak di luar organisasi seperti investor, reguler, dan kreditor dan masyarakat. Nah, pelaporan ini bertujuan untuk menjaga transparansi, meningkatkan kepercayaan, serta memenuhi kewajiban regulasi. Informasi yang disampaikan biasanya mencakup jenis risiko utama, dampaknya, serta bagaimana perusahaan mengelola risiko tersebut. Nah, pelaporan harus disusun secara akurat dan dapat dipahami karena akan menjadi dasar bagi pihak eksternal dalam menilai kinerja dan tingkat keamanan perusahaan. Nah, dengan pelaporan yang baik, organisasi dapat membangun reputasi yang kuat dan menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola yang baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.